Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami di mata kuliah Sistem Komunikasi. Nah, kami akan membahas tentang modulasi sinyal amplitude modulation atau AM dan frekuensi modulation atau FM. Nah, ini adalah kelompok kami. Ada Ramlan Syadidan, saya sendiri, dan ada dua rekan saya, Muhammad Akbar Firmansyah, dan juga Ril Afrila. Nah, ini ada bagian-bagiannya. Yang pertama, kita akan membahas pengertian modulasi, lalu dilanjut dengan tujuan modulasi, lalu jenis-jenis modulasi, lalu amplitude modulation atau AM, lalu yang terakhir frekuensi modulation atau FM. Nah, pengertian modulasi. Apa sih modulasi itu? Nah, modulasi adalah suatu proses di mana parameter dari suatu gelombang divariasikan secara proporsional terhadap gelombang lain. Parameter yang diubah tergantung pada besarnya modulasi yang diberikan. Proses modulasi membutuhkan dua buah sinyal pemodulasi yang berupa sinyal informasi dan sinyal pembawa atau sinyal carrier, di mana sinyal informasi tersebut ditumbangkan oleh sinyal carrier. Maka, secara garis besar, dapat diasumsikan bahwa modulasi merupakan suatu proses di mana gelombang sinyal termodulasi ditransmisikan dari transmitter ke receiver. Pada sisi receiver, sinyal modulasi yang diterima dikonversikan kembali ke bentuk asalnya. Proses ini disebut dengan demodulasi. Rangkaian yang digunakan untuk proses modulasi disebut dengan modulator, sedangkan rangkaian yang digunakan untuk proses demodulasi disebut demodulator. Nah, ada tiga parameter kunci pada suatu gelombang sinusoidal, yaitu yang pertama ada amplitudo, yang kedua ada fase, lalu yang terakhir ada frekuensi. Nah, selanjutnya ada tujuan modulasi. Sebenarnya apa sih tujuan modulasi itu? Nah, ada beberapa tujuan dari modulasi antara lain. Yang pertama, transmisi menjadi efisien atau memudahkan pemancaran. Yang kedua, masalah perangkat keras akan menjadi lebih mudah. Yang ketiga, untuk menekan suatu derau atau interferensi. Yang keempat, untuk memudahkan suatu pengaturan alokasi frekuensi radio. Lalu yang terakhir untuk multiplexing, yaitu proses penggabungan beberapa sinyal informasi untuk disalurkan secara bersama-sama melewati satu kanal transmisi. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis modulasi. Ada apa aja sih jenis modulasi itu? Nah, ada jenis modulasi ada dua. Ada modulasi analog dan modulasi digital. Nah, untuk modulasi analog yang sebelah kiri. Sinyal analog yaitu sinyal data dalam wujud gelombang yang kontinu, yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombangnya. Sinyal analog memperagakan pekerjaan dengan mentransmisikan suara dan gambar dalam wujud gelombang kontinu. Isyarat analog kebanyakan dinyatakan dengan gelombang sinus, mengingat gelombang sinus adalah landasan untuk semua wujud isyarat analog. Nah, ini di gambarnya ada gelombang pembawa, ada sinyal informasi analog, dan contoh dari modulasi analog itu ada amplitude modulation, ada frekuensi modulation, dan ada juga phase modulation. Lalu yang satunya ada modulasi digital. Nah, sinyal digital adalah hasil teknologi yang bisa mengubah sinyal menjadi kombinasi urutan bilangan 0 dan 1, juga dengan biner. Penggunaan yang berulang-ulang terhadap informasi tidak mempengaruhi kualitas dan kuantitas informasi itu sendiri. Informasi bisa dengan mudah diproses dan dimodifikasi ke dalam bermacam wujud. Ini ada kode biner, ada sinyal informasi digital, dan contoh dari modulasi digital yaitu ada amplitude shift keying atau ASK, frekuensi shift keying atau FSK, dan phase shift keying atau PSK. Lalu selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Amplitude modulation.
amplitudo modulation itu apa sih? Modulasi amplitudo atau AM adalah penumpangan sinyal informasi terhadap sinyal karier atau pembawa, di mana amplitudo sinyal karier akan berubah-ubah mengikuti perubahan amplitudo sinyal informasinya. Dibandingkan dengan FM atau modulasi frekuensi, AM mempunyai kelebihan di antaranya adalah jarak transmisi AM lebih jauh dibandingkan FM. Namun, AM lebih rentan terkena noise dibandingkan dengan FM. Oleh karena itu, stasiun radio yang sering kita dengar kebanyakan menggunakan FM karena suara yang dihasilkan melalui transmisi menggunakan FM lebih jernih. Seperti berikut adalah bagan modulasinya. Jika sinyal pembawa pemodulasi dinyatakan sebagai EM sama dengan VM sin omega MT dan sinyal pembawa dinyatakan sebagai EC sama dengan VC sin omega CT, maka sinyal hasil modulasi disebut sinyal termodulasi atau EM. Berikut ini adalah analisis sinyal termodulasi AM. EAM sama dengan VC dalam kurung 1 plus M sin omega MT tutup kurung sin omega CT sama dengan VC sin omega CT ditambah M VC sin omega CT sin omega MT sama dengan VC sin omega CT plus setengah M VC cos dalam kurung omega C dikurang omega M tutup kurung T min setengah M VC cos dalam kurung omega C ditambah omega M tutup kurung T. Dengan keterangan sebagai berikut, EAM sama dengan sinyal termodulasi AM, EM sama dengan sinyal pemodulasi, EC sinyal pembawa, VC amplitudo maksimum sinyal pembawa, VM amplitudo maksimum sinyal pembawa, M indeks modulasi AM, omega C frekuensi sudut sinyal pembawa atau radian atau detik, omega M frekuensi sudut sinyal pemodulasi atau radian detik. Gambar A merupakan sinyal pemodulasi, gambar B sinyal pembawa, dan gambar C sinyal termodulasi AM. Jenis-jenis modulasi amplitudo. Adapun beberapa jenis dari modulasi amplitudo yaitu AM, SSB atau single sideband adalah salah satu jenis modulasi amplitudo di mana spektrum frekuensi yang dipancarkan hanya salah satu dari spektrum frekuensi AM, yaitu frekuensi LSB, lowest sideband, atau frekuensi USB, upper sideband saja. AMDS-BFC atau double sideband full carrier, di mana disebut juga full AM, di mana spektrum yang dipancarkan adalah spektrum frekuensi AM, yaitu frekuensi LSB dan frekuensi USB. Bandwidth sinyal termodulasi adalah sama dengan 2 kali sinyal informasinya. AMDS-BSC atau double sideband suppressed carrier adalah jenis modulasi amplitudo di mana spektrum frekuensi carrier ditekan mendekati 0. AMVSB vestigial sideband sering digunakan pada industri televisi komersial untuk transmisi dan penerima sinyal video. Pada VSB, sebagai komponen LSB ikut ditransmisikan dengan komponen USB dan komponen pembawa. Indeks modulasi amplitudo. Derajat modulasi merupakan parameter penting dan juga sering disebut indeks modulasi AM, dinotasikan dengan M. Parameter ini merupakan perbandingan antara amplitudo puncak sinyal pemodulasi atau VM dengan amplitudo puncak sinyal pembawa atau VC. Besarnya indeks modulasi mempunyai rentang antara 0 dan 1. Indeks modulasi sebesar 0 berarti tidak ada pemodulasian. Sedangkan indeks modulasi sebesar 1 merupakan pemodulasian maksimal yang dimungkinkan. Besarnya indeks modulasi AM dinyatakan dengan persamaan berikut. M sama dengan VM per VC.
Indeks modulasi juga dapat dinyatakan dalam persen dan dinotasikan dengan M. M sama dengan Vm per Vc dikali 100%. Berikutnya untuk FM atau frequency modulation akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya akan saya lanjutkan, yaitu frekuensi modulasi. Apa itu frekuensi modulasi? Modulasi frekuensi atau FM adalah proses penumpangkan sinyal informasi pada sinyal pembawa atau carrier sehingga frekuensi gelombang pembawa atau carrier berubah sesuai dengan perubahan simpangan atau tegangan gelombang sinyal informasi. Jadi sinyal informasi yang dimodulasikan atau tumpangkan pada gelombang pembawa menyebabkan perubahan frekuensi gelombang pembawa sesuai dengan perubahan tegangan atau simpangan sinyal informasi tersebut. Pada modulasi frekuensi, sinyal informasi mengubah frekuensi gelombang pembawa, sedangkan amplitudenya konstan dalam proses modulasi. Modulasi FM adalah proses modulasi di mana sinyal informasi dapat digunakan untuk mengubah sinyal frekuensi pembawa. Modulasi frekuensi ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu perbandingan S per N dapat ditingkatkan tanpa harus menambah daya yang dipancarkan. Bentuk interferensi tertentu pada penerimaan lebih mudah untuk ditekan dan proses modulasi dapat dilakukan pada tingkat daya yang lebih rendah pada pemancar. Sehingga dengan demikian tidak diperlukan daya modulasi yang lebih besar. Indeks modulasi. Pada modulasi frekuensi, frekuensi sinyal pembawa diubah sehingga besarnya sebanding dengan besarnya amplitudo sinyal termodulasi. Semakin besar amplitudo sinyal termodulasi, maka semakin besar pula frekuensi sinyal termodulasi FM. Besar selisih antara frekuensi sinyal termodulasi FM pada suatu saat dengan frekuensi sinyal pembawa disebut deviasi frekuensi. Deviasi frekuensi maksimum didefinisikan sebagai selisih antara frekuensi sinyal termodulasi tertinggi dengan terendahnya. Besarnya indeks modulasi FM dapat dipilih sebesar mungkin sejauh bandwidth atau lebar bidang untuk keperluan transmisinya. Biasanya besarnya indeks modulasi ini akan dimaksimalkan dengan cara mengatur besarnya deviasi frekuensi maksimal yang diizinkan. Indeks modulasi atau FM atau MF kecil merupakan perbandingan antara deviasi frekuensi maksimum dengan frekuensi sinyal termodulasi atau informasi. Ada rumusnya yaitu MF sama dengan delta per FM atau beta sama dengan delta S per FM. Dengan MF sama dengan indeks modulasi FM, delta itu deviasi frekuensi maksimum dan FM frekuensi maksimum sinyal termodulasi. Rentang frekuensi FM yaitu antara 88 MHz sampai 108 MHz sehingga dikategorikan sebagai very high frequency atau VHF. Sedangkan panjang gelombangnya adalah di bawah 1000 kHz sehingga jangkauan sinyal tidak jauh. Modulasi frekuensi memiliki bandwidth yang lebih lebar daripada modulasi amplitudo. Ini merupakan bentuk modulasi sinyalnya. Itu ada bentuk gelombang sinyal, terus gelombang pembawa atau carrier. Yang ketiga itu gelombang FM. Spektrum sinyal FM. Ini ada gambarnya, dapat dilihat spektrum seperti itu. Selanjutnya ada lebar bandwidth pada sinyal FM, yaitu tak terhingga. Namun pada praktek biasanya hanya diambil bandwidth dari jumlah sideband yang disignifikan. Jumlah sideband signifikan ditentukan oleh besar indeks modulasinya seperti dalam tabel DC. Ini tabel DC bisa dilihat sendiri. Karakter dari transmisi modulasi frekuensi FM adalah tidak dapat dipantulkan gelombang elektromagnetik dari modulasi frekuensi sehingga jarak pancaran adalah line of sight dan terbatas pada daya pancar. Yang kedua, ketahanan modulasi terhadap noise pada transmisi modulasi frekuensi sehingga kualitas sinyal informasi yang diterima jernih sepertinya. Terus ada bandwidth FM.
Fungsi BESO mempresentasikan sideband yang ditempatkan di antara frekuensi carrier dan terletak pada frekuensi informasi dan kelipatannya. Jumlah sideband pada fungsi BESO tak terhingga. Pada sinyal FM, fungsi BESO menentukan amplitude sinyal carrier dan amplitude sidebandnya. Sideband yang amplitude kurang dari 1%, amplitude carrier dapat diabaikan. Kesimpulan dari presentasi yang kami jelaskan dapat disimpulkan yaitu proses modulasi membutuhkan dua buah sinyal permodulan yang berupa sinyal informasi dan sinyal pembawa atau carrier, di mana sinyal informasi tersebut ditumpangkan oleh sinyal carrier. Kemudian ada modulasi amplitude, yaitu jenis modulasi dengan mengubah amplitude sinyal carrier, sedangkan frekuensi dan fasenya tetap. Modulasi frekuensi adalah salah satu modulasi yang paling baik dicintai oleh masyarakat luas. Hal ini disebabkan karena penggunanya yang jamak, mulai dari stasiun radio komersial sampai radio rakyat, kebanyakan menggunakan modulasi frekuensi atau FM. Modulasi fase adalah penempatan sinyal informasi di atas sinyal pembawa atau carrier, di mana fase sinyal pembawa atau carrier berubah-ubah sesuai dengan parameter amplitude sinyal informasi. Selanjutnya ada beberapa cara yang diperlukan untuk melakukan modulasi, yaitu adanya sinyal informasi, adanya sinyal carrier. Frekuensi sinyal carrier harus lebih besar daripada frekuensi sinyal informasi. Yang bisa kami sampaikan, terima kasih. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada tutur kata kami yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.